Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Pak, Radio Elsinda Pak. Ya. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu, tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut, dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah
ya disampaikan itu, nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang sebuah intervensi, ya kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut. Saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Itu yang pasti. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak. Tadi selain cetak biru tadi untuk jangka pendek dan menengah, khususnya bagi talenta-talenta muda Pak. Itu bagaimana Pak pemerintah memfasilitasi para pemain usia muda kita Pak? Karena kan Piala Dunia U20 itu sebenarnya panggung bagi mereka ya Pak ya untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait yang kedua tadi Pak soal Indonesia supaya tidak terkucilkan oleh FIFA. Israel kan juga anggota dari FIFA Pak. Sementara Indonesia ada rencana bidding Piala Dunia 2034 ya Pak. Itu gimana Pak kelanjutannya? Karena presidennya udah ada di sini Pak. Kalau ini tidak dibenahi sikap tegas kita terhadap memposisikan Israel itu nanti akan terulang lagi kayak ini Pak. Terima kasih Pak Erick. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia. Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu. Karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Gitu. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang Timnas U20 1-2 hari ini. Saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu. Nah, Bapak Presiden, beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya dan tentu saya bilang, Bapak saya ikut aja karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir. Dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi. Kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas. Siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Nah, ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA ya, yang selalu diwacanakan government intervensi. Tidak. Nah, buktinya kita aman-aman saja gitu loh. Nah, inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional, infrastruktur itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju, masuk dalam kategori negara berkembang, lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan. Ya, tidak mungkin karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya apa terciptanya